Eh, Perkenalkan, saya Ibu Teti. Saya teman, guru, terus sahabat. Pokoknya is the best ya Ibu Purwani ini. Saya punya pengalaman darah tinggi yang cukup lama, udah menaun. Jadi sudah berobat, makan obat segala macam obat yang dari dokter. Terus udah bosen ke dokter, ke apotik di sendiri. Kalau dimakan bisa turun, kalau enggak naik lagi. Ya udah gitu aja. Terus aku juga bosan gitu ya. Udah bosan nih makan obat. Tapi kalau nggak makan obat ya naik lagi gitu. Mungkin ini faktor keturunan juga ya, karena orang tua semua keturunannya darah tinggi. Jadi bingung juga, sudah diobatin terus aja gitu. Waktu itu kata ibu Pur, udah aja coba ini sama bawang putih, tempel di tangan kiri, pakai lakban, tunggu 20 menit, coba sambil ngobrol-ngobrol kita. Udah ditunggu Waktu itu gitu. ditensi dulu, sebelumnya udah ditensi dulu. Ditensi dulu waktu itu pas 100. belum di ini, pas belum pakai bawang putih 170. Ditunggu 20 menit, alhamdulillah turun sampai 140. Jadi kalau sekarang misalkan agak pusing-pusing-pusing, nggak langsung lari ke obat, udah aja kata ibu tempel di sini gitu. Udah gitu aja sekarang. Mungkin sekarang alhamdulillah kemarin udah dicek lagi. Kalau kalau ini 130 gitu. Kalau paling tinggi 150. Kalau udah tinggi gitu cepet dikasih lagi bawang putih di tangan kiri ini. Udah gitu alhamdulillah. Baik sekarang alhamdulillah. Hanya dengan ditempel bawang putih ya, yang biasanya minum obat, ini enggak, maksudnya emang sih pengalaman ada apa keluarga saya juga gitu. Jadi ketika apa kalau saya dulu malah kalau sekarang ketika tahu sujud apa bawang putihnya ditempel. Kalau dulu dimakan bawang putihnya dimakan. Ada juga yang jangan dimakan bawang putihnya. Biar langsung Nah kalau kemakan. itu jadi ketika ibu kalau ngerasain nggak enak badan, pusing-pusing, jadi langsung tempel bawang putih langsung turun itu udah langsung ngerasain gitu. Jadi kebetulan Ibu Teti ini tipe tensinya itu yang bandel, Kang Nur Hadi. Jadi dia kalau minum obat pun tidak, reaksinya itu tidak cepat, turunnya itu tidak cepat. Ya, kalau minum obat penurun darah tinggi pun tidak cepat reaksinya. Nah, dengan bawang putih ini kita tunggu. Sebelumnya saya tensi dulu. Mohon maaf tidak ada dokumentasinya karena juga saya juga nggak terpikir akan di ini gitu ya, dimintain testimoni lagi. Itu waktu itu 170, bahkan pernah 180-an ya waktu diperiksa sama mantri. Jadi kita memang selalu ada kontrol dari mantri. Itu ya memang akhirnya ya gitu. Setiap ditensi, mau ditensi dia udah deg-degan duluan karena pasti tinggi. Jadi udah pasti larangan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu. Makin 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 mau ditensi makin tinggi lagi, makin takut. Akhirnya saya bilang coba di ini dulu, di apa, bawang putih dulu, di bawang putih. Terus kita cek 20 menit pertama itu sudah signifikan, sudah turun 30, ada di 140-an ya. Dan saya juga punya pengalaman juga dengan bawang putih ini, Kang Nur Hadi. Bawang putih ada 2 pengalaman, yaitu keponakan dari ya, sahabat kita juga yang satu tim itu memang dia punya sudah terdiagnosa ada jantungnya mempunyai apa kelainan. Jadi dia harus minum obat. Anaknya masih muda, masih punya anak kecil, harapan hidupnya masih panjang gitu. Nah itu saya sentuh di daerah korespondensi jantung itu, dia sakit sekali, disentuh saja sudah sakit. Akhirnya saya coba dia suruh rajinin pakai bawang putih. Alhamdulillah dalam 1 minggu dia sudah lepas dari obat, Kang Nur Hadi. Sudah lepas dari obat dan dia bilang badannya jauh lebih enak gitu. Terus kalau yang kedua lagi, saya pernah waktu itu ke Bogor untuk ikut apa kayak ini ilmu lagi, apa upgrade skill gitu untuk di ilmu yang lain. Ada salah satu
peserta yang dia itu memang tidak pernah turun, tidak pernah ada sejarah turun dalam hidup dia tuh tensinya itu jadi memang tinggi antara 180 sampai 200 dan itu tidak pusing. 180 itu apapun sampai dia udah di akupuntur, dia apapun katanya memang tidak bisa, dia bilang saya itu tidak bisa. Tapi pas waktu itu belum pernah ada terapi sujok, belum pernah ada. Tapi pas saya adalah orang yang pertama datang karena saya ngelihat ada poster di situ, ibu ikutan sujok juga. Oh, katanya Ibu Lidwina ini, iya Bu. Coba tolong buktikan katanya kalau sujok ini betul-betul bagus gitu. Terus akhirnya ya saya kan orangnya doyan ngomong ya, saya ngomong dulu tentang sujok, mana ngaler ngidul. Akhirnya ditantang tuh. Ya udah saya bilang coba minta bawang putih. Pas saya tempel itu jadi ditensi dulu untuk pembuktian. Memang betul. Waktu itu beliau itu tensinya 180 sekian gitu. 180 per 100 kalau nggak salah, pokoknya terus saya bilang Bapak nggak pusing enggak. Terus coba Pak, saya tempel dulu bawang putih, nanti kita lihat di 20 menit pertama, saya bilang gitu, bisa turun sampai 20 apa 30 saya bilang. Nah pas dia pakai langsung dikasih timer, dia bilang pas udah 20 menit itu dia bilang Bu Lidwina tidak ada reaksi, seakan-akan dia itu seperti yang memang saya nggak akan bisa apapun gitu, nggak akan bisa, dia bilang gitu. Coba Pak ditambah lagi aja sekitar 15 menit, saya bilang gitu. Suatu hal yang aneh kalau sampai nggak turun, saya bilang gitu. Sebelum 15 menit dia sudah cek lagi dan itu sudah ada di 150 dan anak orangnya mau pingsan Pak. Pak Nur Hadi, karena saking nggak pernah turun sebanyak itu sampai akhirnya dia kayak mau pingsan gitu, akhirnya karena ngelayang-layang begitu. Nah terus jadi ada salah satu akupunturis, mohon maaf saya sebut ininya profesinya, seorang akupunturis yang tadinya beliau sama sekali tidak percaya dengan sujok, akhirnya dia menaikkan list targetan dalam hidup dia untuk segera mempelajari sujok, karena ada beberapa, bahkan beliau sendiri pun saya coba terapi dengan sujok, sakit di daerah, katanya di daerah jempol, daerah sini, dan itu nggak bisa disentuh sudah berapa puluh tahun, dia nggak bisa berani nyentuh, sakit banget. Terus coba Ibu Lidwina dengan sujok ini kenapa, dia bilang gitu. Terus saya coba tekan, saya berpikirnya itu tidak di dekat apa ya, sampai berpikir tapi ini bukan daerah telinga, juga bukan daerah wajah, jadi ada di tengah-tengah. Rupanya kalau menurut saya, mohon maaf kalau ada yang ilmunya yang sudah jauh lebih hebat gitu. Ini karena saya masih levelan bawah gitu, masih dasar. Saya pakai insek, pakai ini wilayah insek animal itu ya. Animal head atau insect system. Ya, pakai insect system. Saya langsung tebak dia, Bapak ada masalah nggak di telinga? Terus temennya bilang dia budak katanya gitu. Iya, jadi memang ada masalah dengan telinganya. Lalu saya tempel pakai lada hitam di daerah sakitnya itu, terasa dalam waktu 20 menit si tubuhnya panas. Terus ketika saya pulang itu dalam 1 minggu dia terus muntah-muntah. Karena saya suruh pasang itu terus, katanya terus badannya jadi membaik. Jempolnya juga jadi nggak sakit lagi katanya gitu. Iya. Jadi rupanya memang dari telinga Kang Nur Hadi gitu. Jadi luar biasa ya. Saya sendiri amazed aja setiap saya melakukan sujok itu, saya selalu masih terkagum-kagum gitu dengan sujok saya.